Inilah Trending News Senin 3 Juni 2024 bersama saya Rahul. Setelah vonis bersalahnya yang bersejarah, apakah Donald Trump dapat melanjutkan pencapresannya pada Pilpres Amerika Serikat yang akan berlangsung 6 bulan lagi? Apakah betul vonis ini dilakukan Presiden Biden untuk menjegal Trump? Selengkapnya bersama Rania. Dengan dakwaan bersalah menyuap bintang porno dan 34 kasus kriminal lainnya, Trump dapat dihukum dengan ancaman penjara selama 4 tahun. Publik masih menantikan apa hasil vonis pada 10 Juli nanti. Paling rendah Trump akan dihukum tahanan rumah. Apa konsekuensinya bagi pencalonan Trump sebagai kandidat terkuat untuk melawan Biden? Berdasarkan konstitusi Amerika, Trump masih bisa mencalonkan diri. Di AS, calon presiden tidak dinilai dari catatan kriminal yang dimilikinya. Ia dapat dipilih asalkan warga negara asli Amerika yang selama 14 tahun berturut-turut tinggal di Amerika dan berusia minimal 35 tahun. Dengan hukuman itu, Trump pasti dilarang bepergian meninggalkan kota tempat tinggalnya. Misalnya kini ia berdiam di Florida. Ini tentu akan berdampak pada keterbatasannya untuk melakukan kampanye berkeliling Amerika Serikat menemui pemilihnya. Trump jelas-jelas menuding Biden menjegalnya. Tapi sebelum mencalonkan diri pun Trump sudah banyak tersangkut masalah hukum. Kasus terbesar adalah penghasutan penyerbuan gedung Capitol. Usai dihukum, Trump menuding bahwa persidangan dirinya telah dicurangi. Take a look at who opened the case. I'm not allowed to talk about it because I have a gag order. I'm probably, I guess, the first presidential nominee and the leading crooked Joe by a lot. That's not allowed to talk. Dengan catatan hukum itu, nasib Trump ditentukan oleh pemilih Amerika, maukah mereka memilih presiden yang berstatus narapidana. Melihat catatan sejarah, pemilih Amerika masih rasional, tidak ada presiden Amerika yang terpilih pernah dihukum karena kasus kriminal. Mantan Presiden garis keras Mahmud Ahmadinejad mendaftar pada hari Minggu sebagai kandidat Presiden Iran menggantikan Ibrahim Raisi yang tewas dalam kecelakaan helikopter 2 minggu lalu. Pendaftaran mantan pemimpin populis tersebut memberikan tekanan kepada pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Saat menjabat, Ahmadinejad secara terbuka menantang Khamenei. Mullah berusia 85 tahun itu menjegal pencalon Ahmadinejad untuk kembali maju sebagai presiden Iran. Berbicara setelah pendaftarannya, Ahmadinejad berjanji untuk mengupayakan keterlibatan konstruktif dengan dunia dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan semua negara. Setelah berbicara kepada wartawan di depan 50 mikrofon, Ahmadinejad berkata sambil mengangkat jarinya, "Hidup musim semi, hidup Iran." Sebelum kedatangannya di Kementerian Dalam Negeri Iran, para pendukungnya meneriakkan dan mengibarkan bendera Iran. Pemilu Iran direncanakan pada tanggal 28 Juni ini. Mantan Ketua Parlemen Ali Larijani, seorang konservatif yang memiliki hubungan kuat dengan mantan Presiden Iran yang relatif moderat Hasan Rouhani, juga telah mendaftar, begitu pula mantan Kepala Bank Sentral Iran Abdol Nasser Hemati, yang juga pernah mencalonkan diri pada tahun 2021. Penjabat presiden negara tersebut, Muhammad Mokhber, yang sebelumnya merupakan birokrat di belakang layar, bisa menjadi yang terdepan karena dia sudah terlihat bertemu dengan Khamenei. Yang juga dibahas sebagai bakal calon presiden adalah mantan presiden reformis Muhammad Khatami, namun seperti halnya Ahmadinejad, apakah ia akan diizinkan untuk mencalonkan diri adalah pertanyaan lain. Periode pendaftaran selama 5 hari akan ditutup pada hari Selasa dan Dewan Wali diperkirakan akan mengeluarkan daftar final kandidat dalam waktu 10 hari. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian dalam jumlah besar jika Hamas menerima proposal gencatan senjata baru Israel. Berikut laporan Nadira. Prabowo mengatakan pertempuran di Gaza sebagai hal yang memilukan dan mengatakan bahwa sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak, Indonesia bersedia melakukan apapun untuk mengatasi bencana kemanusiaan tersebut, bahkan mengirimkan pasukan untuk mempertahankan gencatan senjata. We are prepared to contribute significant peacekeeping forces to maintain and monitor this prospective ceasefire, as well as providing protection and security to all parties
and to all sides. Prabowo mengatakan baik Israel maupun Palestina mempunyai hak untuk hidup dan satu-satunya jawaban adalah mendirikan negara Palestina. Dia mengatakan Indonesia sedang bernegosiasi untuk mengirim tenaga medis ke rumah sakit lapangan terbuka di Gaza. Selain itu, Indonesia juga bersedia menerima 1.000 warga Gaza yang terluka untuk mendapatkan perawatan medis dalam waktu dekat. Indonesia also is very willing to evacuate and treat wounded Palestinian civilians and those needing hospital care in Indonesian hospitals. President Joko Widodo has instructed me to announce that we are ready to evacuate, to receive, and to treat with medical care up to 1,000 patients in the immediate future. Sejak 1957, Indonesia telah berperan aktif mengirim personil TNI, Polri, dan sipil ke dalam misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan data PBB sampai Oktober 2020, Indonesia telah mengirim sebanyak hampir 3.000 personil, termasuk 163 diantaranya adalah perempuan. Jumlah personil ini menempatkan Indonesia dalam posisi 10 negara terbanyak yang mengirimkan personil untuk PBB yang tergabung dalam 8 misi, diantaranya UNIFIL di Lebanon. Tugas pasukan penjaga perdamaian terutama adalah untuk pemeliharaan gencatan senjata dan stabilisasi kondisi di wilayah konflik. Dialog Shangri-La yang secara resmi dikenal sebagai KTT Keamanan Asia telah diadakan tiap tahun sejak 2022 dan dihelat oleh lembaga pemikir Inggris International Institute for Strategic Studies atau IISS. Selain manusia, perang Gaza juga membuat sengsara hewan-hewan di kebun binatang Rafah. Mereka menghadapi kelaparan dan kekurangan gizi akibat serangan Israel. Para pekerja kebun binatang berusaha mengevakuasi hewan-hewan tersebut ke tempat aman dalam kondisi yang sangat sulit. Hewan-hewan di kebun binatang Rafah kini berada dalam bahaya. Mereka mengalami kelaparan dan kekurangan gizi akibat tidak ada pasokan makanan dan air bersih. Di kebun binatang tersebut terlihat ada 3 singa tua, monyet, burung beo, dan hewan lainnya yang masih tertinggal. Beberapa hewan berhasil dievakuasi ke peternakan sapi di Khan Yunis, namun mereka juga menghadapi kondisi sulit karena kekurangan makanan. Fatih Juma, pemilik kebun binatang mengatakan bahwa jika tidak ada bantuan makanan dalam seminggu atau 10 hari ke depan, hewan-hewan tersebut akan mati karena tidak dapat bertahan hidup tanpa pasokan makanan. Kondisi mereka sangat buruk, bahkan dari segi makanan yang kami berikan kepada mereka, berarti makanan kaleng bantuan, kaleng kacang Arab, kaleng sosis. Kami memberi mereka apa yang tersedia dan kondisi mereka sangat buruk, bahkan kondisi mental mereka lemah. Kami memberi makan hewan-hewan ini dengan asumsi bahwa kami tidak peduli. Biarkan mereka bisa bertahan hidup untuk hari berikutnya. Kebun binatang Rafah sudah buka sejak 1990 untuk memberikan kebahagiaan kepada keluarga-keluarga di Gaza, terutama anak-anak. Bisnis kebun binatang di jalur Gaza tak bisa berkembang dan kondisinya semakin tidak terurus akibat perang. Beberapa hewan mati dan tidak bisa diselamatkan karena ketidakadaan pasokan makanan. Sebagian warga yang mengungsi ke Rafah telah meninggalkan kota tersebut akibat serangan membabi buta Israel. Aksi militer Israel juga menutup aliran bantuan yang masuk ke jalur Gaza melalui Rafah, serta menewaskan lebih dari 36.000 warga Palestina berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Gaza. Saya Glenn, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Terima kasih Anda sudah menyimak Trending News hari ini. Saya Rahul, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Sampai jumpa lagi esok. Salam.